Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Setelah tadi melihat cerita, ibu-ibu membaca cerita tentang si Nina, anaknya Ibu Eda yang tidak mau sekolah. Silahkan nanti ibu-ibu tuliskan di kertas masing-masing bagaimana pendapat ibu-ibu sebagai masyarakat, bukan bu ada kasus seperti Nina tersebut. Ditulis ya, nanti kita kumpulkan dan nanti kita tempel di depan. Atas tanggapan dari cerita Nina tadi. Di sini jawabannya bagus-bagus sekali ya. Kita harus bersikap empati dan bisa mengajak ngobrol sang ibu supaya tidak bersikap melakukan tindakan kekerasan fisik atau non fisik kepada anaknya, sehingga si Nina atau si anak tersebut mau dan mengerti dia untuk sekolah. Ada 2 film tentang materi yang kita diskusikan hari ini. Ini adalah film pertama. Kita akan menayangkan ini dan silakan ibu-ibu perhatikan nanti isinya tentang apa, dan nanti di akhir seperti biasa kita akan memberikan tanggapan atau komentar tentang film tersebut. Kisah si Aksa. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi sudah melihat cerita si Aksa, dan kita akan melihat cerita satu lagi. Mohon disimak ya ibu-ibu. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita
untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi tayangan tadi si Geni dan si Aksa, kemudian tanggapan seperti apa untuk film yang dua tadi? Pesan yang dapat kita ambil dari hasil kita melihat cerita tadi yaitu hati-hati kepada orang yang mendekati atau menegur dan memberikan sesuatu jika tidak dikenal. Tolak ajakan untuk dibawa ke tempat sepi dan tidak jelas. Jika ada orang yang mencium, meraba-raba, memegang dada, perut, sekitar senarok, atau memeluk-meluk badan tanpa ada orang tua. Dari diskusi kita kali ini, kita akan mengambil kesimpulan. Boleh dilihat di flip chart sesi 11 ini, flip chart 15, bahwa cara pencegahan kekerasan di keluarga. Yang pertama adalah memahami tumbuh kembang anak. Tentunya kita sebagai orang tua harus bisa fokus terhadap anak dan bagaimana perkembangan anak kita. Yang kedua adalah menjadi pendengar yang baik, dan jadikan anak itu sebagai teman berdiskusi. Ketika anak kita mempunyai permasalahan atau anak kita sedang mau berbicara dengan kita, kita harus menjadi pendengar yang baik, mendengarkan apa yang ingin mereka ceritakan kepada kita ataupun masalah-masalah yang mereka punya. Kemudian ajak anak kita itu sebagai teman diskusi, karena untuk membuat kesepakatan bersama. Kalau anak tidak bisa diajak diskusi, maka tidak akan bisa terdapat kesepakatan. Kemudian membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan anak di sekolah. Anak itu merasa kesulitan dalam hal apa? Kemudian di sekolahnya kita harus juga terlibat, bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan gurunya di sekolah, bertanya bagaimana perkembangan anak kita di sekolah. Kemudian menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Tentunya kita harus menyediakan waktu luang untuk bisa menemani anak kita, bermain bersama anak kita, karena di sesi-sesi berikutnya sudah dijelaskan bahwa bermain bersama anak itu merupakan pembelajaran yang baik untuk perkembangan anak. Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Tentu kita sebagai orang tua yang lebih baik itu bisa memuji anak ketika anak melakukan sesuatu hal yang baik, kemudian menegur ketika anak melakukan kesalahan dan bisa mengarahkan mereka supaya tidak melakukan hal tersebut. Tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Nah, ini hal yang sepertinya sulit untuk kita lakukan, tetapi kita berupaya bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik dengan tidak melakukan ini. Tidak menghardik atau tidak menghakimi atau tidak membentak anak apalagi di depan orang lain. Kemudian tidak memberi julukan negatif pada anak. Jangan mentang-mentang anak kita membuat kita kesal, maka kita memberikan julukan yang jelek kepada anak kita. Itu adalah anak kita, maka perlu kita sayang, perlu kita beri, dan kemudian mengenali pergaulan atau teman-teman anak kita. Ini juga harus diperhatikan karena pada saat kondisi sekarang ini banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau non fisik dengan kita tidak tahu dan tidak mengenal siapa teman anak kita. Maka dari itu kita harus bisa mengajak anak kita diskusi supaya mereka ketika ada kesulitan atau mereka punya teman atau mereka mau bercerita apapun bisa terbuka dengan kita sebagai orang tua. Jadi kita tahu siapa sih teman-teman anak kita itu, apalagi kalau anak kita sudah beranjak dewasa. Kemudian melakukan
sudah membahas bahwa suami dan istri itu harus sepakat dalam mengasuh anak. Tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh bertengkar atau membuat perbedaan di depan. Boleh buka lagi di rumah di buku pintar halaman 23, 24, dan 26 tentang bagaimana cara mencegah kekerasan di keluarga. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materi diskusi kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita, khususnya saya dan umumnya untuk ibu-ibu, bisa dilaksanakan di rumah sehari-hari. Berjumpa lagi di bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.